Karomah wali silahkan umat diberi edukasi tentang karomah wali. Tapi nggak semua cerita kejadian karomah wali layak diceritakan ke publik. Nggak semuanya. Harus dipilah-pilih. Yang mana yang layak, yang mana yang tidak. Tapi di sisi lain umat juga mesti tahu karomah wali itu adalah fakta. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini yang namanya wali itu punya keramat. Memang ada karomat wali. Nah, jadi saya di sini pengen menghimbau, di satu sisi saya pengen menghimbau para ustadz, para dai jangan sembarangan ngumbar cerita wali, karena audiennya apalagi di zaman medsos keterbukaan ini beda-beda. Kesian kalau yang nerima orang yang nggak siap, akhirnya dia ngehina wali Allah, dia dapat bala. Na'udzubillah min. La ilaha illallah qala sayyiduna. Kadang-kadang di sini disindir sama Imam Ibn Athaillah. Kadang-kadang ada orang baru ngerti zahirus syariah dikit aja langsung udah nggak percaya sama wali. Gara-gara berasa pinter bisa ngaji kitab, sama orang warnanya suzon aja kalau disebut bulan wali udah nggak ada percayanya dah. Disindir tuh sama Ibn Athaillah Sekandari. Kadang-kadang emang ngaruh, Bu. Orang berasa dirinya pinter, bisa ngaji kitab, akhirnya ngerendahin orang lain. Nggak mau husnuzon sama ulama lain wali aja kagak mau. Hati-hati yang seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Apa susahnya sih suzon? Apa susahnya? Nah, kata Ibn Athaillah, fahdhar mimman hadha wasfuh wa firra minhu firaraka minal asad. Hati-hati kalau kamu ketemu orang yang menghina-hina aulia Allah, menghina-hina kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Larilah kamu dari dia sebagaimana kamu lari kalau ketemu singa, katanya. Kira-kira kalau ketemu singa bagaimana, Bu? Larinya cepat tapi pelan, Bu? Kalau bahasa orang Kebayoran Baru, ngibrit. Tahu ngibrit? Ngacir. Ngibrit. Nah, kamu kalau ketemu ada orang di medsos ngina-ngina wali Allah Ta'ala atau di dunia nyata, oh, hati-hati jangan deket. Akhirnya lu kena bala, gue kena juga lagi. Gue gak mau ikut-ikutan kena bala. Firra minhu firaraka minal asad. Lari kalau ketemu orang yang begitu, sebagaimana kamu lari kalau ketemu si singa. La ilaha illallah qala sayyidina al-Haddad man ankara 'ala al-'arifin ubtuliya biqaswatil qalb. La ilaha illallah. Siapa yang ingkar terhadap orang-orang arif billah yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, ujung-ujungnya apa? Salah satu hukuman yang Allah berikan, ubtuliya biqaswatil qalb. Allah kasih hatinya keras. Orang kalau biasa ingkar bager, dinasihatin susah. Dengar apa namanya sulit buat nggak bisa masuk, sulit khusyuk, susah khusyuk. Kalau doa lagi memohon sama Allah di malam hari susah buat netesin air mata terhadap dosa-dosanya, hatinya keras. Itu hati keras salah satu penyebabnya gara-gara banyak ingkar kepada wali-wali Allah. Kadang-kadang, Bu, mohon maaf ya, kadang-kadang ada orang yang cerita tentang karamah. Di satu sisi begini, saya setuju. Karomah itu, karomah keramat-keramatnya wali, itu bukan semuanya untuk konsumsi publik diceritain. Betul apa kagak? Karena kalau keramat di zaman medsos nih sekarang, keramat-keramat wali sembarangan diceritain di mana-mana. Padahal nggak semua orang otaknya bisa ngejangkau, nggak semua orang hatinya siap, nggak semua orang paham ilmu akidah. Keramat wali diceritain di mana-mana, akhirnya jadi fitnah. Nggak semua hal yang ada pada aulia itu layak untuk diberikan kepada umum. Kita mesti lihat khatibun nas ala qadri uqulihim. Ajak bicara orang sesuai dengan kadar akalnya. Kadar akal santri beda sama kadar akal masyarakat umum. Kadar akal anak majelis beda dengan kadar akal mahasiswa. Kadar akal orang yang biasa ngaji udah bertahun-tahun beda dengan kadar akal orang yang nggak pernah nyicipin majelis taklim. Bicara, lihat siapa audiensnya. Berikan obat yang tepat kepada pasien yang tepat. Obat stroke ente kasih ke orang masuk angin, kejang-kejang, saudara, nggak masuk. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Kalau bicara harus nyesuaiin, bicara sama siapa. Ini untuk ustadz-ustadz nasihat, termasuk nasihat untuk diri saya sendiri. Karomah wali silahkan umat diberi edukasi tentang karomah wali, tapi nggak semua cerita kejadian karomah wali layak diceritakan ke publik. Nggak semuanya, harus dipilah-pilih yang mana yang layak, yang mana yang tidak. Tapi di sisi lain umat juga mesti tahu karomah wali itu adalah fakta. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini yang namanya wali itu punya keramat.
Memang ada karamat wali. Ya, Al-Imam Ibrahim Al-Laqani di dalam Manzumah Jawharatul Tauhid mengatakan wa athbitan lil auliya karamah wa man nafaha fan bidzal kalamah. Ya, yakini bahwasanya wali itu bisa punya keramat. Siapa yang mengatakan wali nggak bisa punya keramat, jangan dianggap itu omongan. Karena pendapat Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan yang wali itu bisa punya keramat. Jadi saya kasih gambaran dulu, Bu. Hal-hal yang ajaib, yang di luar nalar, di luar kebiasaan. Kalau terjadi kepada Nabi sebelum diangkat jadi Nabi, itu disebut irhasat. Catat nih, ini ilmu nih. Hal-hal yang ajaib, yang di luar daripada nalar, ajaib, khariqul ada, di luar kebiasaan. Kalau terjadi pada Nabi sebelum dia diangkat menjadi Nabi, itu disebut irhasat. Itu disebut kayak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu ibu-ibu sekalian, ya, walaupun beliau belum diutus, tapi awan kemana-mana ngikutin Nabi. Nah, ini belum cerita diangkat jadi Nabi, beliau diangkat umur 40 tahun. Tapi sebelum umur 40 tahun, itu awan kemana-mana ngikutin beliau, dinaungin sama awan. Itu terjadi. Awan ngikutin orang, ajaib apakah gitu? Ajaib. Terjadi. Itu terjadi, awan ngikutin orang. Dan itu terjadi pada Rasulullah. Dan itu sebelum Rasulullah diutus. Itu dalam ilmu akidah disebut irhasat. Disebut apa? Irhasat. Itu terjadi, fakta. Yang kedua, keajaiban khariqul ada. Amrun khariqul ada yadharu ala yadi mudda'in nubuwah littahaddi, makrunan bitahaddi. Kalau terjadi kepada para nabi yang diutus sama Allah Ta'ala, terjadi kepada para nabi sebagai bentuk pembenaran atas apa yang dia bawa dan untuk nantang umatnya yang ingkar. Itu disebut mukjizat. Disebut apa? Mukjizat itu luar biasa. Kalau biasa-biasa aja apa mukjizatnya? Kenapa dibilang mukjizat? Ya karena luar biasa, nggak bisa dilakuin oleh manusia biasa. Contoh, Nabi Musa bisa ngebelah lautan, ngetokin tongkat. Itu dahsyat apa enggak? Masuk akal nggak? Kalau ada, secara hukum ada, nggak masuk akal. Tongkat mana yang bisa belah lautan? Pengen beli gue di mana? Nggak bisa, saudara. Tapi Allah tunjukin buat Nabi Musa. Itu namanya Nabi Allah Isa alaihissalam, orang mati dihidupin lagi. Luar biasa nggak? Khariqul adah, luar biasa. Terjadi pada siapa? Nabi Isa. Nabi itu bukan beliau? Rasul atau bukan? Itu disebut mukjizat. Contoh lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, banyak banget. Imam Baihaqi punya kitab namanya Dalailun Nubuwah. Bukti-bukti kenabian Rasulullah banyak di situ diceritain. Ya. Di antara mukjizat Rasulullah bisa belah bulan. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Rasulullah bisa belah bulan. Dan itu terbukti secara saintifik. Rasulullah bisa belah bulan, orang belah bulan. Mukjizat apa kagak? Luar biasa nggak? Terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau Rasul. Dan itu sebagai tantangan kepada orang-orang yang ingkarin beliau. Membuktikan beliau ini benar-benar Rasul. Nunjukin mukjizat. Itu disebut mukjizat. Rasulullah SAW. Naba'a min baini asabi'ihil ma'. Dari jari jemari Rasulullah itu keluar air. Arwal juyush. Itu satu pasukan semuanya minum sampai puas dari air yang mengalir dari jemarinya Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim alaihi. La ilaha illallah. Sampai-sampai ulama mengatakan wa afdhalul miyahi ma'un gutnaba. Air yang paling afdol di atas muka bumi itu apa? Bukan air Zam-Zam. Nomor satu air yang keluar dari jarinya Nabi. Nomor satu, setelah itu baru air Zam-Zam. Nomor satu air yang keluar dari jari jemarinya Nabi. Bicara soal Zam-Zam, ibu-ibu nagih, ya Beb kok pulang ngaji nggak bawa air Zam-Zam ke kita, Beb? Kalau gue majelis 19 titik. Satu titiknya ada yang 300 orang, 400, 500, ada yang 2000 satu titiknya. Bawain air Zam-Zam 15 titik, sebanyak-banyaknya bangkrut urusannya, saudara. Begitu nggak boleh banyak-banyak lagi di pesawat bawahnya, Ustaz ya. Dibatasin, satu orang satu botol doang dibatasin. Alhamdulillah. Insya Allah saya nggak pakai bawain Zam-Zam, bawain doa berangkat haji semuanya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu mukjizat, air ngalir dari jari jemari. Luar biasa.
Itu luar biasa dahsyat. Terjadi pada Nabi, disebut mukjizat. Mukjizat. Jadi sesuatu yang khariqul adah kalau terjadi pada Nabi disebut mukjizat. Kalau terjadi pada seorang wali sesuatu yang khariqul adah, di luar daripada kebiasaan, di luar nalar, terjadi kepada seorang wali yang soleh, yang bertakwa kepada Allah, itu disebutnya karomah. Disebutnya apa? Karomah. Itu terjadi, fakta itu terjadi, ada. Nanti kita bicara dalil-dalilnya. Kalau terjadi kepada seorang kafir, kadang-kadang ada sesuatu, ya, sesuatu yang ajaib terjadi kepada seorang kafir. Nggak beriman sama Allah, tapi bisa ngelakuin hal-hal ajaib. Dulu ada pesulap namanya David Copperfield. Waduh, kalau ngelihat gaya dia sulap udah kayak wali, saudara. Macam-macam dia lakuin. Padahal dia kafir, ya mungkin itu trik sulap ya. Tapi andailah, anggaplah itu pure, bukan trik. Anggaplah ada orang kafir bisa ngelakuin keajaiban yang di luar daripada nalar. Bisa dia ngelakuin itu tahu-tahu. Maka itu disebutnya istidraj. Disebutnya apa? Allah pengen ulur dia. Diulur sama Allah biar dia ngerasa dirinya hebat. Ntar lo di neraka dikucek lo di neraka lo. Makin jauh diulurnya, makin parah dikuceknya di neraka. Na'udzubillah min. Atau yang terjadi kepada orang fasik. Ini orang fasik, sholat kagak, puasa kagak, tinggal ngomong asyikoli inna rahmatan lahimu Allah wa maqoli, saudara. Ngomong sama semut, tahu nggak bu lagi rame itu, tahu nggak? Inna rahmatan lahimu Allah. Kalau sama semut, inna rahmatan lahimu Allah asyikoli. Ngakunya wali, keramat ini itu. Terakhir ngomong sama cacing, bahasa cacing. Dapat kabar, dapat informasi, sholat kagak, puasa kagak. Pernyataan-pernyataannya banyak orang yang melanggar syariat. Itu nggak apa-apa, nggak sholat zuhur, yang penting sedekah buat 10 orang. Wah. Tahu-tahu dia yang model begini, tahu-tahu ngeluarin karamat, tahu-tahu ngeluarin sesuatu yang ajaib, bukan karamah disebutnya. Sesuatu yang ajaib, yang khariqul ada, bisa aja. Tapi itu namanya bukan karamah, itu namanya istidraj atau sihir. Istidraj atau sihir. Jelas atau tidak? Paham? Nah, karamah wali itu ada. Jangan bingung ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu tuh tahu-tahu dapat cerita, misalkan ada wali kejadian begini, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu diceritakan di manaqibnya ada tulang belulang ayam. Tahu-tahu sama beliau dihidupin itu tulang belulang ayam, bisa hidup lagi tuh ayam. Bisa nggak? Bisa aja. Kalau Allah mau kasih, Allah maha bisa nggak? Bisa aja kalau Allah mau kasih. Kenapa bingung? Ini kan bukan soal beliaunya, tapi soal dikasih sama Allah Ta'ala. Dan itu terjadi di Al-Quran ada, Bu. Di Al-Quran ada cerita Ashabul Kahfi. Itu salasatu mi'ati sinina wazdadu tis'a. Ashabul Kahfi tidur 300 tahun. Di dalam tafsir Jalalain 300 itu katanya kalau pakai Hijri. Kalau pakai Masihi. Kalau pakai Hijri 309 tahun. Wazdadu tis'a. Itu kalau pakai Hijri. Tapi ada riwayat mengatakan pokoknya 309 tahun. Sesuai dengan jumlah yang di Al-Quran yang disebutkan. 309 tahun, Bu, tidur. Ibu-ibu jujur, Bu. Nggak usah 309 tahun, Bu. Ibu tidur nih. Ya. Tidur malam jam 9. Bangun jam 12 siang. Apa yang terjadi pada ibu-ibu sekalian? Pusing. Leher sakit nggak? Badan pegel nggak? Itu nggak sampai 24 jam tuh. Belum lagi ditambah bangun berasa bego. Betul apa kagak? Orang, Bu, orang. Kalau ada orang, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah kasih kita sehat walafiat. Ada orang sakit stroke. Nggak bisa bangun di tempat tidur aja. Itu badannya mesti digerak-gerakin. Dia mesti dirawat. Bagian mana mesti dirawat, mesti diolesin apa. Soalnya bahaya. Kalau dia nggak bergerak tuh bahaya. Bisa makin parah. Saya ingat dulu ada kerabat saya yang kecelakaan, kakinya patah. Itu sama dokter harus digerak-gerakin, nggak boleh diem aja. Karena kalau diem sekian waktu bisa bahaya. Harus bergerak, harus digerakin. Itu baru setahun, 2 tahun, hitungan bulan. Apalagi 300 tahun. Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. Sebenarnya ibu-ibu ini ada bakat jadi Ashabul Kahfi, Bu.
Bu, Bu, kita tidur sehari berapa jam? Lalu 8 jam. Mama 8 jam. Sehari 8 jam. Berarti kita tidur sepertiga hari. Itu sehari. Kalau umurnya taruh 60 tahun. 8 jam dikali 60 tahun. Berarti kurang lebih sepertiga dari umur kita. 20 tahun. Ibu-ibu semua tidur rata-rata 20 tahun. Ada bakat jadi Ashabul Kahfi. Belum lagi yang lebih. Iya. Jelas apakah belum lagi tidur di majlis tuh katanya belum dihitung katanya. Ini 300 tahun Bu, bangun sehat walafiat, seger. Udah gitu begitu bangun nggak nua mukanya Ashabul Kahfi. Begitu bangun dia ada koin-koin lama, disuruh temennya apa namanya di ayatnya disebutin disuruh lihat, suruh beli makanan, tapi hati-hati, mindik-mindik jangan kelihatan, kalau kelihatan nanti kita kena urusannya. Tahu-tahu begitu dia sampai ke tukang makanan dia kaget lihat udah berubah semua. Itu tukang makanan yang dia mau beli itu lihat nih kok koinnya koin lama ini koin zaman raja 300 tahun lalu. Daktinius siapa namanya saya lupa itu. Ramen raja 300 tahun lalu. 300 tahun bangun sehat walafiat seger. Dia pikir tidurnya cuma setengah hari. Jawab yang jujur, ini ajaib apa kagak? Dahsyat apa enggak? Gua 300 tahun di goa kagak digigit ular. Kagak dimakan semut juga bisa makan buat 300 tahun, Bu. Dicicil dikit-dikit sama dia. 300 tahun. Cacing juga bisa ngabisin 300 tahun. Wah, badan nggak tenggelam. Biasanya saya pernah lihat di Saudi, di Yaman, itu rumah-rumah yang udah ratusan tahun, itu biasanya tanahnya lebih rendah. Sampai-sampai rumah yang tadinya di atas, sampai dia agak turun ke bawah. Saya lihat di Madinah ada beberapa rumah lama begitu tuh. Di Hadramut saya lihat ada beberapa rumah agak ke dalam, karena lama. Ini badannya nggak tenggelam. 300 tahun. Jawab yang jujur, ajaib apa kagak? Kalau pakai akal biasa nih ada, akal biasa. Masuk akal apa kagak? Nggak masuk. Tapi di Al-Quran pasti benar nggak? Pasti benar. Ini salah satu dalil terjadinya Ashabul Kahfi Nabi itu bukan? Bukan Nabi. Pendapat yang paling kuat Ashabul Kahfi bukan Nabi. Tapi Allah tunjukkan keajaiban di tangannya. Berarti bisa nggak Allah tunjukkan keajaiban di tangan orang soleh? Bisa. Jelas atau tidak? Paham. Siti Maryam lagi khalwat di mihrab, tahu-tahu ada makanan, nggak ada yang bawain, nggak ada siapa. Ajaib apa kagak tuh? Ajaib. Siti Maryam, saudara. Itu karamah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Umar atau Sayyidina Abu Bakar yang Yasariyan Jabalah. Yasariyan al-Jabalah. Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar. Sayyidina Umar atau Sayyidina Abu Bakar salah satu. Itu zaman dulu, Bu, Pak, belum kayak sekarang. Ada video streaming, ada telepon, ada WhatsApp. Sayyidina Umar ngirim pasukan. Pasukan dikirim buat perang. Tahu-tahu di tengah jalan, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ngasih peringatan ke pasukan itu. Ini pasukan jauh pasukannya. Itu semua pasukan dengar suara Sayyidina Umar. Ya Sarian Jabalah, pasukan, lari buru-buru ke arah gunung. Ternyata arahannya Sayyidina Umar itu benar. Dan mereka semua dengar pasukan itu suaranya Sayyidina Umar bin Khattab. Padahal Sayyidina Umarnya di Madinah. Ajaib apa kagak? Dan ini terjadi. Syekh Ismail An-Nabhani itu punya kitab namanya Jami' Karamatul Awliya. Itu di awal-awal tuh setelah beliau bahas dalilnya karamah, beliau bahas panjang lebar tentang bagaimana karamatnya para sahabat dan tabi'in. Itu terjadi, keramat itu terjadi, ajaib. Memang kalau diukur pakai nalar kebiasaan nggak kena, tapi Allah kasih fakta. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya di dalam Zubat itu disebutkan wa man tahu li waladin min ghairi ab wal auliya dzau karamatin rutab wa man tahu li waladin min ghairi ab. Wali-wali Allah itu mereka punya keramat macam-macam. Bahkan kalau para nabi bisa apa yang bisa makana mu'jizatan lin nabi yasi'an yakun karamatan wali. Nanti kita jelaskan lagi. Tunggu azan dulu. Marhaban bil qaili adlan bis salati marhaban bis sahla. وربنا الذي التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث مقام محمود اللواء إنك لا تخلف الميعاد. ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهم ربنا صغارا
Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Tadi sampai ke mana? Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ibu-ibu sekalian nih, dikit lagi lanjut atau tidak? Masih semangat? Allahumma shalli ala Muhammad. Di dalam kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, makana mu'jizatan lin nabi yasih an yakuna karamatan liwali. Apa-apa yang terjadi mukjizat bagi para nabi bisa saja itu menjadi karamatnya bagi para wali. Jadi kalau ada nabi ngidupin orang mati, bisa aja Allah kasih ada wali yang ngidupin orang. Bukan soal walinya, kalau manusia nggak bisa, tapi yang ngidupin siapa? Allah, bukan wali, Allahnya. Kalau ada nabi bisa nyembuhin orang buta, bisa aja Allah kasih ada wali yang nyembuhin orang. Sekali lagi saya katakan, bukan manusianya yang nyembuhin. Kalau manusia nggak berdaya apa-apa. Tapi Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru. Ini hadis-hadis sahih, Saudara. Jadi apa-apa yang bisa jadi karamahnya mukjizat para nabi itu bisa jadi karamah. Masa nggak usah kaget ibu-ibu sekalian kalau dengar cerita. Yang penting ceritanya bener ya, nggak bohong-bohongan ya. Periwayatannya jelas. Kadang-kadang ada juga yang dilebay-lebayin, sumbernya nggak jelas, periwayatannya nggak jelas. Kita nggak tahu dan nggak usah ikut-ikutan yang begitu. Tapi kalau ada cerita periwayatannya jelas, sumbernya thiqah, kitab yang nyebutinnya jelas, jangan sampai kita zaman sekarang apalagi jadi olok-olokan di medsosmu, jadi olok-olokan. Ada karamah wali, Allah tunjukkan kebesarannya gara-gara dia menegakkan amar nahi munkar, di sampingnya ada macan yang nemenin dia. Itu fakta, bisa aja. Apa yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada karamah wali begini begitu begini, selesai. Karamah itu fakta, yang ngasih adalah Allah. Ngapa jadi ente ribut? Jelas atau tidak? Tapi kan nggak masuk akal, Beb. Kalau masuk akal, ajaibnya di mana? Namanya juga kharikul ada. Kharikul ada itu di luar kebiasaan, nggak masuk di nalar, nggak sesuai dengan apa yang kita tahu biasanya. Nah kalau harus masuk akal, ajaibnya di mana? Paham? Jelas? Nah, jadi saya di sini pengen menghimbau. Di satu sisi saya pengen menghimbau para ustadz, para dai, jangan sembarangan ngumbar cerita wali. Karena audiennya apalagi di zaman medsos keterbukaan ini beda-beda. Kesian. Kalau yang nerima orang yang nggak siap, akhirnya dia ngehina wali Allah, dia dapat bala. Na'udzubillah min. Di sisi lain, ibu-ibu ini jamaah pengajian harus paham bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah menanggapi karamah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Sangat mampu Allah kalau mau memberikan keajaiban bagi kekasihnya Allah. Tapi kita jangan sampai kita beribadah supaya jadi keramat, jangan. Itu bukan seperti itu tujuannya. Keramat itu tahu Allah kasih, kita nggak tahu, Saudara. Keramat yang terbaik adalah istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Istiqamah aja, istiqamah. Nanti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadar atau tidak sadar akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas atau tidak? Yang terakhir nih, sebagai penutup nih saya mau baca ini. Uqubatul munkirin 'alal ulama. Ya, uqubatul munkirin 'alal ulama us-salihin. Qala al-ulama rahimahumullah ta'ala, innal wuqu' binahwi ghibatin aw namimatin fi ahli al-'ilmi min kaba'irid dzunub. Allahu akbar. Ya, gibah, ngomongin, apalagi fitnah, apalagi ngadu domba ulama. Hati-hati, hadza min kaba'irid dzunub, termasuk dosa besar. Jangan gara-gara zaman medsos ya seenaknya mencet, seenaknya nge-share, seenaknya komen. Hati-hati kalau mau selamat hidup, hati-hati. Tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahil 'azim. Ente orang seenaknya menghina aulia, menghina salihin, menghina muqarrabin. Ente pikir itu kecil, tahsabunahu hayyinan, kau pikir itu enteng, wa huwa 'indallahil 'azim. Padahal itu di sisi Allah sangat besar, enggak main-main. Maka di sini kata beliau, ya, fa fa'iluhu fasiqun mardudu syahadah. Orang yang suka menghina aulia Allah, kekasihnya Allah, itu mardudu syahadah, ya, akan ditolak kesaksiannya. Dia fasik, masuk orang fasik. Bahkan wa ala walil amr al mubalaghah fi tankil bihi li alla yakuna dari'atan ila ihtiqar ulama. Maka untuk penguasa harusnya betul-betul serius di dalam menghukum orang yang ngina ulama, ngina aulia. Li alla yakuna dari'atan ila ihtiqar ulama, supaya enggak jadi penyebab pintu untuk meremehkan para ulama. Ini malah sebaliknya, ulama yang dipenjara, Saudara. Akhir zaman lah, pusing gitu ya, udah pusing. Yang ngina-ngina ulama, Abu Janda sampai sekarang aman-aman aja.
Abu Janda yang lain, oh sekarang malah nambah banyak tuh grup-grupnya saudara. Ada yang botak, pelontos, kayak apa namanya, kayak basuh dan lain sebagainya. Segala macam ngina ulama, ngina aulia, aman, tentram, jaya. Giliran gue mah Habib Rizik ngomong baik-baik saja setahun di penjara, Bu. Masya Allah, yang ngina ulamanya aman, bebas. Yang ulamanya malah saya bukan ulama, Habib Rizik ulama. Di penjara, saudara. Masya Allah, kebalik. Di sini disebutin hendaknya kepada penguasa waliul umur, kalau ada yang ngina-ngina ulama, merendahkan ulama, apalagi aulia, penjara, hukum. Supaya apa? Supaya jangan sampai orang meremehkan aulia. Wa hadza illa lam yastahil adahum wa ihtiqarahum aliman bidzalik. Itu hukumnya fasik, dosa besar kalau dia nggak menghalalkan. Tapi kalau sampai kepada tingkatan menghalalkan menghina ulama, kalau dia sadar, dia sadar salah, yang anda lakuin salah, tapi anda ngina, itu dosa besar. Tapi kalau sampai tingkat menghalalkan, oh bagi anda halal ngina dia. Padahal ulama, orang soleh, wali Allah, bagi anda ngehalal ngina dia. Orang tuh man halala haraman, bahwa kafir. Orang yang menganggap halal sesuatu yang haram, maka dia keluar dari agamanya Allah. Na'udzubillah min. Ngelakuin sesuatu yang haram, nggak otomatis keluar dari agama. Ngelakuin, tapi nganggap itu sebagai haram. Orang berzina, murtad apa enggak? Enggak. Orang berzina dosa besar, tapi enggak murtad, tetap muslim. Kalau dia tobat, dosanya diampuni oleh Allah. Tapi orang ngehalalin zina, murtad. Beda, zina sama ngehalalin zina beda. Kalau zina dia ngelakuin zina, tapi dia yakin, gue ini dosa yang gue lakuin. Cuma dia lakuin, banyak yang begitu? Rata-rata. Dia nggak murtad, tapi dosa besar. Tapi kalau orang nggak apa-apa, terserah gue mau zina, ini bagi gue halal. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang ngomong gitu. Itu bukan cuma dosa besar, murtad, kafir. Na'udzubillah min dzalik. Orang nggak sholat, dosa besar. Tapi mengatakan gue sih nggak wajib sholat. Bagi saya sholat itu nggak wajib. Sampai orang mengatakan sholat tidak wajib. Ninggalin sholat nggak dosa. Na'udzubillah min dzalik. Murtad, bukan cuma dosa, murtad. Sama nih kata beliau. Orang menghina ulama dosa besar, tapi menghalalkan menghina-hina ulama, murtad, kafir, na'udzubillah min, karena menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh agama. Ini hati-hati yang terakhir, waqad jurriba, dan telah terbukti annahu man waqa'a fil ulama, siapa yang suka ngina-ngina ulama, umtuhina bisu'il khatimah, ujung-ujungnya su'ul khatimah. Na'udzubillah min. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, man waqa'a fi 'irdi waliyyin ibtalahu Allah bi mautil qalb. Siapa yang ngomongin wali Allah, ngina-ngina wali Allah, merendahkan harga dirinya, maka Allah akan bikin hatinya mati. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min dzalik. Sayyidina Abu Abbas Al-Mursi mengatakan, tatabba'na ahwalal qaum fama ra'ayna ahadan ankara 'alaihim wa mata bi khairin abadan. Na'udzubillah. Aku nih udah ngecek, kata Abu Abbas Al-Mursi, aku lihat keadaan orang. Aku nggak mendapatkan satu orang pun yang suka ingkar kepada aulia. Aku nggak dapetin orang yang begitu matinya baik. Rata-rata orang kalau udah musuhan sama walinya Allah, matinya ujung-ujungnya su'ul khatimah. Na'udzubillah min. Pelajaran yang bisa kita ambil, jaga jempol, jaga jempol kita, jaga lisan kita nih. Handphone sekarang lebih jahat dari lisan, saudara. Jaga, jangan sampai jangankan ngehina, ikut nge-like orang yang ngehina aja jangan. Apalagi nge-share, apalagi dia yang ngehina. Na'udzubillah min dzalik. Berat tanggung jawabnya di hadapan Allah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan yang akan datang. Insya. Dan ibu-ibu semua, Bu, ibu-ibu semuanya diundang sama Habib Rizik. Habib Rizik kirim salam buat semua ibu-ibu. Diundang besok tanggal 1 Muharram, hari Ahad pagi, di Petamburan. Mulai dari jam 7 sampai selesai. Akan ada acara peringatan Tahun Baru Islam 1446 Hijriah, 1 Muharram. Sekaligus beliau akan menikahkan putri beliau yang ke-7. Kalau dari almarhumah yang ke-7 ini anak terakhir. Kalau dari yang baru belum. Wallahu, mudah-mudahan Allah kasih beliau anak-anak lagi yang soleh, makin banyak makin berkah. Anaknya aulia, anaknya orang soleh kita doain banyak. Karena itu bibit-bibit baik, saudara. Betul atau tidak? Ya, jadi ibu-ibu beliau tadi kirim salam.
semuanya Ustaz Umana merombongan hari Ahad. Tanggal 7, hari yang besok nih, yang hari Ahad ini. Pagi diundang di Petamburan jam 7 sampai selesai. Insya mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Kita sama-sama baca dzikrul jalalah seperti biasa. Ayo baca yang sama, jangan ada yang ngobrol, yang khusyuk semuanya. Qala sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Allah 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 Allahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir sebagai penutup, saya ingat perkataannya Al-Hafidh Ibnu Asakir dalam kitab Tabyin al-Kadhib al-Muftari. Tabyin Kadhib al-Muftari fi ma nusiba ila Imam Al-Asy'ari. Di situ beliau berkatakan, "I'lam anna luhumal ulama masmumah." Kita kan kalau gibah berarti makan daging. Orang gibah itu berarti makan daging. Nah, kalau yang digibahin ulama, i'lam anna luhumal ulama masmumah. Hati-hati, dagingnya ulama beracun. Maksudnya daging ulama beracun apa ya? Kalau orang biasa digibahin aja dosanya besar, makan daging ulama beracun, bukan cuma dosa ente, mati. Makin daging beracun itu artinya apa ya? Hancur dunianya, hancur akhiratnya. Maka kita jaga diri, jaga anak-anak kita, jaga keluarga kita dari fitnah zaman yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, hidupkan dalam keadaan iman, matikan dalam keadaan iman. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.